Bismillahirrahmanirrahim. Bab nahyi man, di sini bab menerangkan melarang orang takhala yang telah masuk alaihi kepadanya Asyru Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, wa arada, dan dia menginginkan ayyudhhiya, untuk berkorban, melarang an ahdi syai'in, dari memotong sesuatu, min sya'rihi, dari rambutnya, memotong rambutnya, memotong sedikit, min sya'rihi, dari rambutnya, aw adfarihi, atau kuku-kukunya, hatta yudhhiya, sehingga dia berkorban. Jadi kalau orang itu mau berkorban Dzulhijjah itu, maka kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah itu jangan sampai motong dulu barang-barang, jangan motong rambut, jangan motong kuku, jangan ngambil bulu-bulu semua tubuhnya itu sampai selesai korban sunnah. Kalau sudah disembelih korbannya baru boleh motong. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Ummu Salamah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa kana ada lahu baginya dzibhun, sesembelihan, yadbahu, yang akan dia sembelih, maksudnya kurban. Fa idza ahalla, bila telah masuk hilalu Dzulhijjah, tanggalnya Dzulhijjah, fala ya'khudanna, maka sekali-sekali janganlah dia mengambil, memotong, min sya'rihi, dari rambutnya, wala min adfarihi, dan tidak pula dari kuku-kukunya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhhiya, sehingga dia selesai berkorban. Rawahu Muslim. Ini maksudnya itu, kata para ulama, supaya tambah lebih menjauhkan diri dari api neraka dengan cara berkorban, sehingga seluruh anggota badannya itu total sempurna kena dibebaskan dari api neraka. Jangan dipotong dulu, biarkan aja. Yang masih ada itu jangan dipotong dulu ketika kamu korban, sehingga kuku-kukumu, rambut-rambutmu, bulu-bulumu, semuanya ini dibebaskan dulu dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takarrub berkorban tadi. Sehingga jangan dipotong, biar lebih sempurna. Wallahu a'lam. Babun nahyi, di sini bab menerangkan melarang anil halafi, dari bersumpah, bimakhlukin, dengan makhluk, kan Nabi, seperti bersumpah dengan Nabi, demi Nabi, wal Ka'bah, dan bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, wal malaikat, bersumpah dengan malaikat, was samai, dan bersumpah dengan langit, ya, demi langit, wal abai, dan bersumpah demi para nenek moyang, wal hayat, dan bersumpah demi kehidupan, demi hidupku, demi hidupnya ini atau begitu kita. Waruhi, dan bersumpah dan seperti bersumpah dengan roh, warroksi, dan kepala, wa hayati sultan, dan hidupnya sultan, wa nikmati sultan, dan nikmatnya sultan, wa turbati fulan, dan tanahnya fulan, debunya fulan, maksudnya kuburannya fulan, wal amanati, dan bersumpah
dengan makhluk seperti dengan amanah. Wahiyya dan bersumpah seperti ini min asyaddiha nahyan, dari paling kuatnya pelarangan, kuatnya sumpah, nahyan larangannya. Bersumpah seperti ini larangan keras seperti itu. Mana bersumpah dengan makhluk. Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada beberapa macam ya orang itu kadang-kadang bersumpah. Ada orang bersumpah karena untuk mengagungkan, demi kehidupan ini, demi amanah, demi kalau untuk mengagungkan, tapi mengagungkan biasa, gitu, maka itu adalah haram. Tapi kalau bersumpah demi langit, demi matahari, tapi modelnya untuk mengagungkan, tapi mengagungkan kayak mengagungkan Allah, nah ini keluar dari Islam, kufur. Kalau mengagungkan biasa saja seperti mengagungkan perkara yang besar, itu aja haram. Tapi kalau sampai mengagungkan kayak mengagungkan Allah, maka ini sampai kufur. Kalau ada orang itu hanya untuk kata-kata sumpah, hanya untuk memanis-maniskan kata gitu, ya, yang seperti itu adalah makruh. Tapi kalau nggak sengaja sumpah keluar sendiri dari mulutnya, itu namanya itu bukan sumpah, itu lelahanan saja. Kadang orang manis-maniskan itu bukan sumpah, tapi ini kalau orang sini mungkin nggak banyak, tapi kalau orang Arab itu biasa, itu sumpah itu hanya untuk maniskan. Iya betul, warabbil Ka'bah, ya betul, tapi bukan sumpah maksudnya, hanya untuk karena warabbil Ka'bah masih benar karena itu Tuhannya Ka'bah. Misalnya wallah maksudnya sungguh saja, ada wallah, bilang sungguh wallah, padahal bukan sumpah, maksud dia itu bukan bersumpah. Larang orang sini biasanya tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Ali bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, yanhaakum, melarang kalian, antahlifu, melarang kalian bersumpah, bi abaikum, dengan nenek moyang kalian. Paman, maka barang siapa karena yang adanya orang itu halifan, bersumpah sebagai orang yang bersumpah, fal yahlif, maka hendaklah dia bersumpah billahi, dengan Allah, aul yasmut, atau diam saja enggak usah sumpah. Muttafaqun alaih. Karena sumpah-sumpah seperti itu enggak ada gunanya. Dan juga kalau itu mengagungkan selain Allah, seperti mengagungkan Allah, malah terjadi kekufuran. Kalau mengagungkan selain Allah, mengagungkan biasa saja dengan sumpahnya, malah terjadi yaitu kemaksiatan. Maksiat itu haram, itu artinya maksiat. Fi riwayat, dalam satu riwayat, fi sahih, dalam kitab sahih, dalam hadis sahih, yaitu dari Imam Muslim ini, paman, maka barang siapa karena yang adanya orang itu khalifan, orang yang bersumpah, fala yakhlif, maka hendaklah dia tidak bersumpah, illa billah, kecuali dengan Allah saja, aw liyaskut, atau diam, enggak usah sumpah kalau enggak dengan Allah. Ana Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah. Kadang-kadang orang itu sumpah aku, kalau enggak aku sambar beledek, ini juga
nggak boleh juga. Yang seperti itu nggak boleh. An Abdurrahman, ada orang yang sumpah siap mati kafir. Dengan seperti itu. Jadi itu nggak boleh. An Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abdurrahman bin Samurah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu, janganlah kalian bersumpah bitawaghi, dengan berhala-berhala, wala bi'abaikum, dan tidak pula bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Rawahu Muslim. At-tawaghi maknanya tawaghi, jamu taghiyah, jamaknya taghiyah. Wahya tawaghi al-asna, wahya dan taghiyah itu al-asnamu ada tawaghi. Wahya dan tawaghi al-asnamu adalah berhala-berhala. Wa minhu, dan dari tawaghi bermakna asnam, al-hadisu hadis, hadhihi taghiyatu dausin, ini adalah berhalanya Daus. Ay sonamuhum, berhala Daus, berhala-berhalanya Daus. Wa ma'buduhum, dan tempat beribadahnya Daus. Hadhihi taghiyatu dausin. Waruya ay sonamuhum, yaitu berhalanya Daus, wa ma'buduhum, yang disembah, wa ma'buduhum, dan sesembahannya Daus. Bahasanya sesembahannya Daus. Wa diriwayatkan fi ghairi muslimin, dalam selain Muslim, bitawaghiti, tawaghit jam'u taghut, jam'u taghut, wa huwa, dan taghut itu asyaiton, adalah syaitan, wassanamu, dan berhala juga artinya. Wan Buraidah, jadi sumpah dengan iblis, nah seperti itu ya sama, sumpah dengan berhala, sumpah dengan ya siwa dan sebagainya. Wan Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa khalafa, yang bersumpah, bil amanah, iklan amanah, falaisa minna, maka tidaklah dia termasuk, falaisa, maka tidaklah cara dia itu termasuk cara kita. Ini bukan jalan kita. Amanah itu satu perintah daripada perintah-perintah Allah yang diwajibkan untuk makhluk-makhluknya. Sumpah dengan amanah, sumpah dengan sholat, sumpah dengan ya perintah-perintah Allah. Itu bukan cara Islam. Yang seperti itu bukan cara Islam. Hadisun sahihun, ini adalah hadis sahih, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa anhu, dan dari Buraidah, qala, berkata Buraidah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa khalafa, bersumpah, faqala, maka dia menambahi dalam sumpahnya, ini sesungguhnya aku bariun, lebaran, keluar, minal islami, dari Islam, bila mana tidak benar yang saya katakan. Fa in kana, maka bila mana dia itu kehadipan orang bohong, fahuwa, maka kondisi dia kama qala, seperti apa yang dia katakan, yaitu keluar dari agama Islam. Fa in kana, bila mana dia ini yang dia katakan shadiqan, adalah betul, fala yarji'a, maka dia sekali-kali tidak akan kembali ilal Islam, kepada Islam, saliman, dengan selamat. Hati-hati. Rawahu Abu Dawud. Kadang-kadang orang itu bersumpah untuk meyakinkan itu, demi Allah siap mati kafir. Nah, berbahaya seperti itu. Demi Allah siap keluar dari Islam. Nah, asas awalnya sumpah, tapi ditambahi seperti itu. Nah, yang seperti itu kata Nabi, kalau dia sampai bohong, maka dia betul-betul keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Kalaupun dia ini jujur, maka jadi tidak benar nanti Islamnya. Tidak akan bisa selamat dia. Bahaya. Jangan mainan dengan agama. Kalau sudah urusan dengan agama, jangan mainan. Agama ini malati ngerti gak? Malati itu ya kalau kita ini salah adab ya dalam urusan agama ini, maka bisa-bisa kita ini jadi rusak.
Itu loh Ibnu Saqo itu. Ibnu Saqo ini salah adab dengan bukan agama, dengan ahli agama, dengan orang yang muqarrab kepada Allah, bukan. Yaitu datang kepada Yusuf Al-Hamadani. Dia ini sudah kurang ajar, sudah kurang adab. Dia berkata, akan aku uji ini Syekh Yusuf yang katanya wali itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, urusan-urusan yang sulit, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Mulai mau datang Syekh Yusuf, dia sudah berkata seperti itu. Maka begitu datang di rumahnya Syekh Yusuf, maka Syekh Yusuf itu orangnya bisa menghilang dan bisa datang sendiri. Lihat, enggak ada orangnya, tengah-tengah duduk seperti ini, tahu-tahu muncul di depan mereka, ada 3 orang muncul, langsung dituding, wahai Ibnu Saqo, itu aku melihat di batukmu itu, apa itu? Nah, di jidatmu itu ada api kekufuran. Coba. Karena kurang adab sudah kepada ahlullah, maka dia ini akhirnya tidak aman agamanya. Akhirnya di akhir hidupnya dia ini pengen menikahi wanita cantik yang tidak Islam. Mau dinikahi orang tuanya enggak boleh sebelum kamu keluar dari Islam. Rela keluar dari Islam demi untuk menikahi wanita idaman dia itu. Habislah dia. Dia habis. Ya, hati-hati. Kalau sumpah seperti itu berbahaya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Ini kadang-kadang terjadi ini. Nah, yang semacam ini terjadi di kalangan sekitar kita ini. Karena pengen meyakinkan sampai siap seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anahu sungguhnya Abdullah bin Umar sami'a mendengar rajulan seorang laki-laki yaqulu dia berkata, la wal Ka'bah, bukan warabbil Ka'bah, tapi wal Ka'bah. Tidak demi Ka'bah. Nah, bukan demi Tuhannya Ka'bah. Qala berkata Ibnu Umar, la tahlib, janganlah kamu bersumpah bi ghairillahi, dengan selain Allah. Fa inni, maka sungguhnya aku sami itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia bersabda, man barang siapa khalafa yang bersumpah bi ghairillahi, dengan selain Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, aw asyraka, atau mengsekutukan selain Allah. Tirmidzi wa qala hadisun hasan, sampai begitu itu kan. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak, mengsekutukan Allah dengan selain Allah. Kenapa dia mengagungkan Ka'bah kayak mengagungkan Allah? Padahal Ka'bah itu makhluk. Hadisun hasan. Sekarang tafsirnya para ulama, kata-kata faqad kafara aw asyraka. Wa fassara memberi tafsir ba'dul ulama, sebagian ulama, kalau perkataannya Abdullah bin kalau perkataannya baginda Nabi Muhammad SAW, kafara aw asyraka, lafaz kafara aw asyraka, faqad kafara aw asyraka, sungguh dia telah kufur, telah jadi kufur dan atau mengsekutukan Allah dengan yang lain. Alat taghlidhi adalah untuk memberat-beratkan. Ini bukan berarti betul-betul keluar dari agama, kufur bukan, tetapi ini kata-kata faqad kafar atau faqad asyraka billahi syai'an. Faqad asyraka. Ini kata-kata ini adalah kata-kata untuk taghlid, yaitu untuk memberat-beratkan. Artinya ini dosa berat betul, dosa besar. Kamarunya seperti telah diriwayatkan, anan nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ar-riya'u syirkun. Ar-riya'u pamer amal, syirkun adalah syirik. Nah, tapi syirik di sini adalah syirik khafi, bukan syirik yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama langsung, tidak. Tapi syirik ini, maka ini juga artinya itu adalah dosa yang besar yang mirip dengan mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya?
bukan langsung mensekutukan, bukan, tapi yang mirip dengan yang mensekutukan Allah. Litaghlid, untuk memberat-beratkan dosanya orang yang berbuat seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاشر سلطانا نصيرا، اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.